Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang probabilitas. Kita akan membuka file yang akan kita bahas bersama. Baik, probabilitas ya dari buku Discrete Mathematics and Its Application, karya atau tulisan Kenneth H. Rosen ya. Probabilitas ya, sebagaimana kita ketahui secara arti, berarti ini membahas tentang kemungkinan gitu ya. Kemungkinan sesuatu itu terpilih atau terjadi. Nah, dengan probabilitas kita bisa menjawab seberapa besar kemungkinan suatu kejadian itu terjadi. Nah, ini dari definisi tersebut ya, basic probability ya, definisinya itu adalah probabilitas E itu sama dengan jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan total kemungkinan ya. Misalkan kita memiliki sebuah dadu gitu. Kemudian dadu kita tahu itu ada 6 kemungkinan yang akan angkanya itu terbaca ya dari atas. Kemudian dadu itu ya, misalkan ingin didapatkan angka 2 ya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita ingin mendapatkan angka 2 gitu dengan sekali lempar dadu tersebut. Maka bisa kita katakan jumlah kejadian yang diinginkan itu adalah 1 gitu ya. Untuk mendapatkan angka 2 berarti jumlah kejadiannya itu sekali. Kemudian total kemungkinannya ya, bisa jadi nanti yang muncul bukan 2 ya, bisa 1 ya, bisa 3, 4, 5, dan 6 termasuk 2 itu sendiri. Sehingga itu adalah total kemungkinannya, ada 6 total kemungkinannya. Maka dengan berdasarkan rumus probabilitas basic probability di atas ini, kita bisa mengatakan probabilitas jumlah probabilitas angka 2 itu muncul adalah 1/6 gitu. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah tentang ruang sampel ya. Ruang sampel itu artinya tadi ya, semua kemungkinan hasil ya. Contoh lempar koin itu ada 2 kemungkinan, yaitu misalkan koin H yang muncul H atau bagian kepalanya, atau tail ya, bagian ekornya. Koin itu hanya ada 2 sisi ya, tergantung nanti koinnya apa, tapi pada umumnya kita mendefinisikan koin itu ada bagian kepala dan ada bagian ekor gitu. Nah, itu adalah ruang sampel ya, ruang kemungkinan ya. Kemudian ada istilah event atau kejadian ya. Ini adalah subset dari ruang sampel ya. Contoh misalkan untuk mendapat angka genap pada dadu, yaitu ada angka 2, 4, dan 6 ya. Maka ini 3 angka ini salah satu contoh ya, event ya, kejadian yang berarti subset dari ruang sampel ya, yang ada 6. Ruang sampelnya kalau pada dadu ada 6. Nah, kemudian ada istilah probabilitas komplement ya. Nah, itu kita bisa lihat di situ secara simbol ya. Di situ ada P yang menandakan probabilitas, kemudian dalam kurungnya E, dan ada tanda kecil pangkat C di situ. Nah, ini adalah tanda tentang komplement ya, atau kebalikan gitu ya, kebalikan. Nah, rumusnya adalah 1 dikurang dengan probabilitas E. Nah, contoh misalkan
berapa probabilitas untuk tidak mendapatkan angka 6 pada lemparan dadu ya. Maka kita tahu probabilitas 6 itu kalau dalam dadu berarti sekali kejadian yang diinginkan itu sekali ya, untuk mendapatkan angka 6. Kemudian ruangnya yaitu ada sebanyak 6 ya, ruang sampelnya ada 6 ya, kemungkinan yang terjadi itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah itu adalah probabilitasnya ya. Probabilitas untuk mendapatkan angka 6 itu adalah 1/6 berarti ya, sesuai dengan rumus rumus probabilitas gitu ya, yaitu yang di atas tadi ini, jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan total kemungkinan. Nah rumus probabilitas komplemen berarti kebalikannya ya, untuk mencari ya, berapa peluang atau probabilitas ya untuk tidak mendapatkan angka 6. Rumusnya berarti 1 dikurang dengan probabilitas mendapatkan angka 6, yaitu 1/6 ya. Berarti 1 dikurang dengan 1/6, hasilnya adalah 5/6 ini. Nah itu adalah probabilitas untuk tidak mendapatkan angka 6 pada sekali lemparan dadu. Nah, kemudian ada istilah conditional probability ya. Conditional probability. Definisinya secara rumus ini bisa kita lihat, PAB itu sama dengan PA ya, irisan B dibagi dengan PB ya. P itu artinya probabilitas ya. Nah, ini adalah rumus untuk sebuah conditional probability ya. Jadi kita tahu bahwa PA irisan B itu artinya peluang A yang beririsan dengan B dibagi dengan peluang B gitu. Contoh misalkan ada kartu ya, kartu biasa kita kenal misalkan kartu joker gitu ya, yang biasa main kartu ya. Nah misalkan peluang ambil kartu merah given kartu hati, nah itu pasti jumlahnya adalah 1 ya. Kartu merah given kartu hati. Nah, contoh misalkan yang paling sederhana, misalkan dadu ya. Dadu itu ada 6 angka ya. Ada 6 angka. Kemudian kita misalkan mendefinisikan A itu sama dengan angka genap ya. Angka genap. Kemudian yang B itu adalah angka yang lebih besar dari 3 ya. Angka yang lebih besar dari 3. Nah, kemudian kita ingin mencari peluang ya. Peluang angka genap terhadap angka yang lebih besar dari 3 pada sekali lemparan dadu ya, misalkan. Jadi kita bisa menentukan ya, ruang sampelnya itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian angka di atas lebih besar dari 3 berarti 4, 5, 6 ya. Angka yang lebih besar dari 3 berarti 4, 5, dan 6 ya. Kemudian kita tahu bahwa sekarang kemungkinan ya yang akan kita tahu ya, B itu terjadi ya, karena kita tahu B itu terjadi 4 kemungkinan yang muncul adalah 4, 5, dan 6. Kemudian kemungkinan sekarang berarti hanya ada 3 itu ya.
hanya ada 3 itu. Nah, kita ingin mencari probabilitas angka genap dari kemungkinan munculnya angka dari 4, 5, dan 6 itu. Angka genapnya berarti hanya ada 2 ya, yaitu 4 dan 6 gitu. 4 dan 6. Sehingga 4 dan 6 itu adalah irisan antara angka genap ya pada A dengan angka yang di atas dari angka 3 gitu. Atau dengan kata lain, P probabilitas dari irisan A dan B itu adalah 2 gitu ya. Sedangkan P pada B itu adalah yang ini, ada 3 gitu. Sehingga probabilitas ya untuk mendapatkan probabilitas A terhadap kondisi B itu adalah 2/3 gitu. Nah, itu kesimpulannya. Jadi ini cara bacanya adalah probabilitas A terhadap kondisi B. Nah, itu secara sederhana ya kita bisa memahami tentang conditional probability. Nah, kemudian kita lanjut ke independent event. Secara definisi berarti A dan B itu independen jika P atau probabilitas A beririsan dengan B itu sama dengan perkalian antara probabilitas A dan probabilitas B ya. Jika dia memenuhi syarat, maka dia dikatakan sebagai kondisi A dan B itu adalah independen, tidak berpengaruh satu dengan yang lainnya gitu. Contoh misalkan kita melempar koin ya, sama kita juga melempar dadu. Nah, itu adalah 2 hal yang tidak saling mempengaruhi gitu. Oke, yang berikutnya random variable ya. Artinya apa? Secara definisi variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil acak. Contoh misalkan kita lempar dadu ya, X-nya itu adalah angka yang keluar gitu. Nah, kemudian ada distribusi probabilitas ya. Ini contohnya distribusi probabilitas contohnya ya, seperti misalkan ada probabilitas untuk muncul angka 1 itu 1/6, probabilitas untuk muncul angka 2 itu adalah 1/6. Itu adalah distribusi probabilitas pada lemparan dadu ya, lemparan dadu. Kemudian yang perlu kita pahami juga adalah tentang expectation atau harapan ya. Rumusnya adalah EX sama dengan sigma dari X dikali dengan probabilitas X ya. Contoh misalkan kalau pada dadu berarti X-nya itu mulai dari 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu dikalikan dengan probabilitas X-nya ya. Misalkan X-nya 1 berarti probabilitas 1 pada lemparan dadu itu adalah 1/6 ya. Kemudian untuk X-nya 2 juga sama ya, probabilitasnya adalah 1/6. Nah, itu semuanya dijumlahkan ya, sehingga menjadi angka ini 3,5 ya. Itu harapan atau expectation pada lemparan dadu. Atau bisa kita katakan nilai rata-rata jangka panjang. Nah, kemudian ada istilah variance dan standard deviation. Variance itu secara rumus ini var x sama dengan EX kuadrat minus
EX kuadrat. Nah, ini contoh misalkan kalau pada dadu ya, EX kuadrat itu adalah jadi EX itu itu dari expectation ini ya, dari harapan. Kita tahu kalau untuk dadu itu harapannya adalah 3,5 gitu. Nah, tapi kalau misalkan X-nya kuadrat, maka dia berbeda lagi nilainya, berarti ya. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sampai tambah 6 kuadrat dibagi dengan 6. Hasilnya adalah ini 91,6 ya. Itu untuk EX kuadrat. Sedangkan EX kita tahu adalah 3,5 ya. Nah, maka untuk variance-nya ya, variance-nya kita bisa dapatkan 91/6 dikurang dengan 3,5 kuadrat ya, sesuai dengan rumus yang ini. Hasilnya adalah 35 dibagi atau 35/12. Itu adalah nilai variance dari dadu. Kemudian distribusi khusus, ini juga subbab dari pembahasan probabilitas. Ini rumusnya di bawah ya, PX sama dengan K itu sama dengan CNK P pangkat K kali 1 minus P pangkat N minus K. Nah, ini adalah bisa dikatakan juga dengan kata lain ini binomial distribution ya. Jika ada N percobaan, maka peluang sukses P-nya ya, jika ada N percobaan maka peluang sukses P-nya itu adalah dirumuskan dengan P X sama dengan K itu ya. Oke. Nah, kita ambil contoh ya, misalkan ini ada 3 kali ya percobaan untuk melempar koin, maka peluang untuk mendapatkan 2 kali ya simbol kepala ya, misalkan koin itu ada ada 2 sisi ya, satu sisinya ada kepala, satu sisinya lainnya adalah ekor. Nah, maka untuk mendapatkan atau peluang untuk mendapatkan 2 kali kepala pada 3 kali percobaan, 3 kali lemparan koin. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi 3-nya itu adalah N-nya ya, banyaknya percobaan. Kemudian K-nya itu adalah peluang ya, peluang yang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu 2 kali dapat kepala ya. Maka rumusnya bisa berdasarkan rumus, berarti CNK itu adalah C32 ya, N-nya 3, K-nya 2. Kemudian P-nya peluangnya berapa? Probabilitasnya berapa? Probabilitasnya berarti kalau untuk koin itu adalah setengah ya, atau 0,5. Maka bisa kita tuliskan berdasarkan rumus ini 0,5 pangkat K-nya itu adalah 2 ya. 2 ya, dikali dengan 1 kurang 0,5. 1 dikurang 0,5 dipangkat dengan N-nya adalah 3 ya, K-nya 2, berarti pangkat 1 ya, pangkat 1. Nah, ini kalau kita kali, maka hasilnya adalah 1 kurang 0,5 ya, berarti 0,5 pangkat 3 ya. Nah, sesuai dengan yang ini tuh. Jadi tinggal kita kerjakan adalah probabilitas 32.
Probabilitas 32 karena ini adalah bukan probabilitas ya, sorry, C-nya ini adalah sebagaimana materi tentang combination ya, pada bab counting and combinatorica. Jadi C-nya itu adalah combination ya. Ada dua ya combination. Yang pertama ada combination yang urutan itu penting. Kemudian yang kedua combination yang urutan tidak penting. Nah, pada kasus koin yang dilempar seperti ini, urutan itu bukanlah sesuatu yang penting ya, tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh urutan itu, sehingga kita akan menggunakan rumus combination ya, C32 ya, dengan rumus n faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N kurang R faktorial. Itu adalah rumusnya untuk mendapatkan combination pada urutan yang kondisi urutan tidak penting. Maka ini adalah N-nya, ini adalah R-nya. Kita bisa dapatkan combination 32 itu adalah 3 ya, 3. Kemudian 0,5 pangkat 3 itu adalah 1/8, sehingga perkalian antara 3 kali 1/8 hasilnya adalah 3/8. Nah, itu adalah ya, distribusi khusus untuk kondisi dengan cara binomial distribution. Oke, kita coba mengerjakan latihan. Di sini ada beberapa latihan soal ya, atau contoh soal ya. Nah, yang pertama, lempar 2 dadu, berapa peluang jumlah angka 7? Jadi ada 2 dadu ya, kita ingin melemparnya sekali gitu, 2 dadu itu sekali dilempar, kemudian ditanya peluang untuk mendapatkan jumlah 7 ya. Maka yang pertama kita akan mencari ruang sampelnya dulu ya. Ruang sampel dari 2 dadu itu berarti ada 1 dadu ada 6 ya. Maka untuk 2 dadu ya, ruang sampelnya berarti ada 6 kali 6 ya, atau 36. Nah, angka kedua yang akan kita cari adalah kejadian jumlah untuk mendapatkan angka 7. Maka pasangan yang menghasilkan angka 7 itu adalah angka 1 dan 6, angka 2 dan 5, angka 3 dan 4, angka 4 dan 3, angka 5 dan 2, dan angka 6 dan 1. Sehingga total pasangannya itu ada 6. Maka dengan menggunakan rumus probabilitas, yaitu kemungkinan yang akan muncul itu ada 6 kali ya untuk nilai 7 ya. Sedangkan ruang sampelnya itu ada 36, sehingga hasilnya probabilitasnya adalah 6/36 atau 1/6. Nomor 2, ini ada kartu deck gitu. Kartu deck itu ya kartu joker kalau kita biasa kalau di kita memahaminya itu ya, kartu joker. Misalkan kita ambil satu kartu dari kartu tersebut. Nah, pertanyaannya peluang untuk mendapatkan kartu hati itu berapa? Nah, maka angka yang pertama kita tentukan dulu ya. Kita pahami dulu bersama bahwa kartu deck atau kartu joker itu ada sebanyak 52 jumlahnya ya, 52 kartu. Kemudian ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis hati ya, sekop, keriting ya, kemudian as gitu ya, dan tiap jenis itu ada 13. Nah, itu dulu yang perlu kita pahami. Nah, sehingga
probabilitas ya untuk mendapatkan kartu hati ya. Kartu hati itu adalah 13 dibagi 52. Karena ada 13 dalam 52 kartu itu ada 13 kartu yang kartu hati ya, ada 13 ya. Kemudian ruang sampelnya ada 52, maka probabilitasnya adalah 13 dibagi 52 atau 1/4. Soal nomor 3, di sini diketahui ya, probabilitas A 0,6, probabilitas B 0,5. Kemudian ketika probabilitas A beririsan B itu adalah 0,3. Nah, pertanyaannya apakah ini kasus yang independen? Maka kita tinggal mengeceknya dengan rumus independen ya. Rumus PA irisan B sama dengan PA kali PB. Maka PA-nya 0,6 dikali dengan PB-nya 0,5, hasilnya adalah 0,3. Artinya ini adalah independen ya, karena sama hasilnya dengan yang diberikan pada soal. Soal nomor 4, expectation coin dari H1 dan T0. Jadi ekspektasinya berapa gitu. Kita tahu rumus ekspektasi itu sigma X kali probabilitas X gitu ya. Dan probabilitas untuk H atau headnya itu untuk kepala kalau pada koin itu 0,5, begitu juga pada ekor atau tail itu 0,5 ya, sehingga kita masukkan dalam rumus expectation, maka hanya ada 0 dan 1 tentunya. Kalau 0 pasti 0, maka mulai dari 1 ya, saat X-nya itu adalah 1, probabilitas X-nya adalah 0,5. Nah, sehingga hasil ekspektasinya adalah 0,5 atau setengah. Oke, yang terakhir soal nomor 5. Di sini misalkan koin dilempar 4 kali ya. Jadi ada 4 kali percobaan. Pertanyaannya, peluang tepat 2 kali mendapatkan kepala itu berapa? Nah, kita untuk mengerjakan ini kita menggunakan konsep binomial ya, yaitu C NK kali P pangkat K kali 1 minus P pangkat N minus K. Nah, kita tahu ada 4 kali percobaan ya pada koin itu, sehingga N-nya itu 4. Kemudian peluang untuk tepat mendapatkan 2 kepala itu adalah 2, sehingga K-nya itu adalah 2. Dan probabilitasnya untuk koin itu adalah setengah. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan ya ke dalam rumus di atas. Maka compilation untuk 42 itu adalah 6 ya, karena ini adalah combination yang urutannya tidak penting ya. Kita pakai rumus yang sama tadi ya, yaitu n faktorial ya dibagi dengan R faktorial dikali dengan N minus R faktorial. Ini adalah rumusnya untuk mendapatkan C42. Hasilnya adalah 6. Kemudian probabilitasnya itu adalah setengah, kita tahu. Setengah pangkat K, K-nya itu 2 ya. Kemudian 1 dikurang setengah itu setengah. Pangkat N kurang K, N-nya 4, K-nya 2, berarti 2 pangkat 2 ya, sehingga 0,5 pangkat 2 dikali 0,5 pangkat 2 atau sama dengan 0,5 pangkat 4 ya, yang ini.
hasilnya adalah 1/16. Sehingga ketika kita kalikan akumulasi semuanya, 6 dikali 1/16 hasilnya adalah 6/16. Nah, kalau disederhanakan menjadi 3/8. Baik, demikian pembahasan materi tentang probabilitas. Semoga bisa dipahami ya. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam sejahtera dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.